Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Putri Ariyato Alrizki, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini, saya akan memaparkan tentang surat Al-Kahfi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas filsafat dan sejarah matematika. Dengan dosen pengampu yang terhormat, Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Surat Al-Kahfi disebut juga Ashabul Kahf. Surat ini adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 110 ayat serta tergolong surat Makkiyah. Al-Kahfi dan Ashabul Kahf artinya penghuni-penghuni gua. Surat Al-Kahfi ini disunahkan dibaca pada hari Jumat. Seperti pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya akan meneranginya di antara dua Jumat. Di dalam surat Al-Kahfi terdapat 4 kisah. Kisah pertama terdapat dalam ayat 1 sampai ayat 31, mengisahkan tentang Ashabul Kahfi yang berarti penghuni gua. Ashabul Kahf adalah para pemuda yang beriman dan teramat sadar bahwa masa muda adalah masa berkumpulnya dua kekuatan, yaitu kekuatan fikriyah atau pemikiran dan jasadiyah atau fisik. Kedua kekuatan tersebut digunakan untuk menegakkan kebenaran dan kalimat tauhid, meskipun seseorang akan berhadapan dengan penguasa yang lalim. Sehingga inti dari babak pertama ini yaitu pemuda dan iman, di mana masa muda akan sia-sia tanpa dibarengi dengan keimanan, sebagai benteng utama dua kekuatan pikiran dan fisik. Kisah kedua mengenai Sahibul Janatain atau pemilik dua kebun, terdapat dalam ayat 32 sampai ayat 59. Dia merendahkan saudara-saudara muslimnya yang mengingatkan dan menasehatinya agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemilik dua kebun itu ingkar akan nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga dia ingkar serta jatuh dalam kekafiran dan tidak beriman kepada hari kiamat. Kisah ini mengajarkan kepada manusia betapa pentingnya jika kita memiliki harta disertai dengan keimanan kepada Allah. Kisah ketiga terdapat dalam ayat 60 sampai ayat 83. Kisah ini mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam yang berguru atau menuntut ilmu kepada Khidir alaihissalam, di mana pentingnya ilmu dan iman. Inti dari kisah ini bahwa ilmu itu milik Allah, sehingga Allah memberi ilmu dan memuliakan manusia dengan ilmu tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki. Kisah yang terakhir terdapat dalam ayat 84 sampai ayat 110. Mengisahkan tentang Zulkarnain yang berarti pemilik dua tanduk. Pelajaran yang bisa digali dari kisah Zulkarnain adalah pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang bertauhid. Selain itu, pentingnya memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pentingnya adalah tentang kekuasaan yang diimbangi dengan keimanan. Tanpa iman, kekuasaan akan melenceng dari sifat asalnya, yaitu melindungi dan mengayomi. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah terhindar dari fitnah Dajjal. Jika seseorang membaca bahkan menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dari fitnah Dajjal, sebagaimana dijelaskan dari hadis berikut. Dari Abu Darda, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, akan diterangi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah dijauhkan dari godaan setan. Diriwayatkan dari Ibnu Mardawai dan Abdullah bin Mughaffal bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Dengan demikian, bacalah surat Al-Kahfi agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Yang keempat adalah diampuni dosanya.
Jika seseorang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawai. Yang kelima adalah pengingat hari kiamat. Membaca surat Al-Kahfi juga mengingatkan seseorang untuk mengimani hari kiamat. Dalam ayat ke-47 menggambarkan kondisi bumi ketika hari kiamat datang. Yang keenam adalah surat Al-Kahfi menjelaskan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menjelaskan bahwa pada awal surat Al-Kahfi terdapat keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Selanjutnya, saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdinil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzi ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul ladina qalu tahadallahu walada walahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurusa am hasibda anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul Azim. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.